Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class by Mr. Lalu Adi Wirya Manggala. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang if clause dan if conditional untuk 12 grades pada sekolah SMA dan SMK. Nah, if clause di sini ada patterns dan sentence. If clause-nya terbagi menjadi 5. If clause plus an imperative, if clause plus suggestion, if clause plus general truth, if clause plus reminder, dan if clause plus dream or wish. Dan di samping ini adalah contoh dari kalimatnya. Yang di sini if clause plus an imperative, kita bisa memperhatikan contohnya di sini. If you go to supermarket, bring back some milk. Di sini ada perintah, jika kamu pergi ke supermarket, tolong bawakan beberapa susu. Kemudian, if clause plus suggestion, kita perhatikan kalimatnya. Di sini, if you want to get up early, you ought to set an alarm. Di sini merupakan sebuah saran, jika kamu ingin bangun cepat, maka kamu harus mengeset alarm atau mengatur alarm. Kemudian yang ketiga, if clause plus general truth. Apa itu general truth? General truth adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri atau kejadian nyata. Kita perhatikan contohnya di sini. If you heat an ice, it melt. Jika kamu memanaskan es itu akan meleleh. Kemudian if clause plus reminder, if you drive a car, you should wear the seat belt. Jika kamu mengendarai mobil, kamu harus menggunakan sabuk pengaman. Di sini sebagai pengingat saja. Oke, kemudian the last one, if clause plus dream or wish. Di sini harapan, mimpi atau keinginan, bisa saja juga planning. If I have money, I will buy that bag. Jika saya punya uang, I will buy that bag. Tetapi kenyataannya pada saat ini mungkin tidak punya uang dan tas belum dibeli. Oke, kita perhatikan di sini. If clause an imperative, di sini ada formulanya. If plus simple present plus verb 1 atau subject plus verb 1 plus object. Dan bisa juga menggunakan subject plus is, am, are plus noun, adjective, and adverb. Kita perhatikan beberapa contoh di bawah ini. If Rudy comes, call me. Jika Rudy datang, panggil aku. Di sini ada perintah. Kemudian, if you don't wanna be late, get up early. Jika kamu tidak ingin terlambat, maka bangunlah pagi-pagi. Nah, ini merupakan if clause plus an imperative, ada perintah di sini. If you want to win this competition, be passionate and work hard. Nah, di sini jika kamu ingin memenangkan sebuah kompetisi, maka kamu harus bersemangat dan bekerja keras. Oke. Kemudian, if you want to play an instrument, study seriously. Oke. Kemudian, if you want to finish your homework, stop playing games. Ini merupakan if clause plus imperatif. Jadinya di sini if clause kemudian ditambahkan dengan kalimat perintah. Selanjutnya if clause plus suggestion. Di sini ada formulanya. If plus simple present plus why don't plus subject plus verb 1. Kemudian boleh juga menggunakan if
plus simple present plus subject plus should or ought to plus had better and then plus verb 1, atau subject plus verb 1 plus object, atau subject plus to be, is, are plus noun, adjective, and adverb. Kita perhatikan contohnya. If you want to get a perfect score, you should study hard. Jika kamu ingin nilai yang sempurna, kamu harus belajar dengan giat. Di sini ada suggestion, ada saran yang diberikan. Kemudian, if you want to improve your listening skill, you had better listen to someone. If you want to improve your listening skill, you had better listen to some podcast. Di sini juga merupakan sebuah saran. Kemudian, if you want to get up early, you ought to set an alarm. Oke. Ya. Selanjutnya, if clause plus general truth. Di sini adalah general truth adalah kejadian yang tidak bisa dipungkiri atau kejadian pasti. Di sini rumusnya if plus simple present plus subject plus should plus had better plus ought to plus verb 1, atau if plus simple present why don't plus subject plus verb 1. Kita perhatikan contohnya di sini. If you hit an ice, it melts. If the draw a ball, it will fall downward. If winter ends, spring comes. Di sini merupakan kejadian pasti atau kejadian yang tidak bisa dipungkiri. Oke, kemudian yang terakhir untuk if clause plus reminder. If plus simple present, subject, have to, has to, must plus verb 1, atau subject plus have to, atau has to, must plus verb 1 plus if plus simple present. Kita perhatikan contoh untuk if clause plus reminder atau pengingat. If you want a long life, you have to stay healthy. If you want to sunbathe, you must wear sunblock. And then the last one, if you drive a car, you should wear the seat belt. Oke, ini merupakan if clause yang ditambahkan dengan reminder atau pengingat. Oke, the last one, if clause plus dream or wish. Di sini we have formula if plus simple present, subject plus have to or has to, must plus verb 1. And then the second formula, subject plus have to, has to, or must plus verb 1 plus if plus simple present. Kita juga bisa memperhatikan contohnya langsung di sini. If I'm a teacher, I will be good teacher. Di sini bisa saja dream juga merupakan sebuah rencana atau harapan. Jika saya seorang guru, saya akan menjadi guru yang baik. Kemudian, if you are kind, your friend will be happy. Jika kamu baik, temanmu juga akan senang. If your home is nearby mine, I will visit you. Jika rumahmu dekat dengan rumahku, aku akan mengunjungimu. Kemudian, if I'm a boy, I will be handsome boy. If I'm hungry, I will eat your chocolate. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang if conditional atau conditional sentence. Nah, pengertian dari conditional sentence itu sendiri adalah dalam bahasa Indonesia, conditional sentence berarti kalimat pengandaian. Kalimat ini biasa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat. Kemungkinan terjadi suatu hal maupun menyatakan pengandaian
atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Ada beberapa jenis dari conditional sentence, yang di sini adalah 4 jenis dari conditional sentence, yang masing-masing jenisnya menggunakan bentuk tenses yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya semua conditional sentence terdiri atas if clause dan main clause. Oke. Conditional sentence tipe O atau tipe 0 atau tipe 0, di mana conditional sentence tipe 0 ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat, cause and effect, akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. Oke. Untuk formulanya if plus simple present tense, simple present tense plus if plus simple present tense. Contoh, if you heat butter, it melts. Jika kita memanaskan sebuah mentega atau mentega, pasti akan meleleh. Jadinya di sini ada sebab akibat. Kemudian the ground get wet if it rains. Tanah akan basah jika hujan. Di sini benar-benar menyatakan sebab akibat. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. Selanjutnya, kondisional tipe 1. Kondisional sentence tipe 1 digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Rumus, if plus simple present tense, simple future tense, atau simple future tense plus if plus simple present tense. Contoh, if you go now, you will arrive there on time. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan tiba tepat waktu. Tapi kenyataannya kita belum pergi di sini ya. I will buy a new bike if I pass the exam. Jika saya akan membeli motor baru jika saya lulus ujian. Oke, ini conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 digunakan untuk mengungkapkan suatu yang tidak realistis atau tidak nyata, atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena itu, tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita atau berandai-andai saja. Formulanya, if plus simple past, present conditional. Atau present conditional plus if plus simple past. Contoh, if I live in Seoul, tonight I would go to the concert. Kenyataannya saya tidak tinggal di Seoul, sehingga saya tidak bisa pergi ke konser. Kemudian, I would play roller coaster every day if I own a theme park. I would play roller coaster every day if I own a theme park. Kenyataannya saya tidak memiliki teman bermain sendiri, jadi saya tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. Oke, selanjutnya tipe 3, conditional sentence tipe 3 digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Ingat di sini yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Rumusnya if plus past perfect, perfect conditional, atau perfect conditional plus if plus past perfect. Oke, contohnya, if I had left my house earlier, I wouldn't have missed the train. Kemudian, if she had called me yesterday, I would have been happy. Di sini kejadiannya sudah lampau dan sudah lewat. Jadinya kenyataannya berbeda dengan yang terjadi sekarang. Ya, terima kasih untuk
pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Thank you.